Sedini ini aku sudah hampiri kamu, menyapamu selamat pagi. Sementara matahari belum ada, tanganku hangat membelaimu. Sedari subuh aku sudah doakan, hari ini kamu tumbuh lebat, akarmu menancap kuat dan sehat, seperti harapan. Halo, assalamualaikum Sobat Melon. Di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai penyiraman buah melon, tanaman melon yang ada di greenhouse saya ini. Jadi, tanaman yang ada di greenhouse ini sudah berusia 3 hari setelah tanam atau 3 HST. Kondisinya tanaman ini terlihat jangkung ya, tinggi, memanjang, karena jelas greenhouse ini kekurangan sinar matahari. Jadi kalau di bahasa populernya, bibitnya mengalami kondisi kutilan, kurus, tinggi, dan langsing karena kondisi kekurangan cahaya matahari. Nah, dari 9 polybag ini ada 6 polybag yang saya isi 2 tanaman, 3 lainnya saya isi cuman 1 tanaman. Jadi totalnya ada 15 tanaman melon. Dari 20 biji yang saya semai, yang saya yang bisa saya selamatkan hanya 15. Nah, ini kemudian saya tanam di dalam polybag. Kendalanya juga waktu penyemaian itu tumbuhnya tidak serentak ya. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan, agak lama. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan terlalu lama di dalam proses penyemaian, sehingga ini tidak tumbuh dengan serempak. Ada yang sudah lebih besar dari yang lainnya. Dan juga karena kekurangan cahaya matahari di bagian bawah batang ini yang mendekati akar tuh ukurannya lebih kecil daripada yang di atas. Jadi dari kecil membesar. Jadi tidak besar konsisten seperti itu. Tapi ada bagian yang kecil di bawah kemudian membesar ke atas. Saya pikir ini adalah karena pada waktu proses penyemaian dia kekurangan cahaya matahari, jadi mengalami kondisi yang kutilan tadi. Nah, dalam penyiramannya saya menggunakan jadi mulai jam 7 saya siram dengan air baku sebanyak 50 ml per tanaman. Kemudian pukul 8 pagi saya siram dengan air nutrisi sekitar 400 ppm dengan nutrisi AB mix ya, 400 ppm. Saya siram pukul 8 itu 50 ml juga. Kemudian pada pukul 10 saya siram lagi dengan nutrisi dengan jumlah 75 ml. Kemudian di pukul 12 siang saya masih menyiram dengan nutrisi sebanyak 50 ml. Nah, di pukul 1 siang itu terakhir saya menyiram air baku 50 ml. Jadi setelah jam 1 siang tidak lagi saya memberikan siraman kepada tanaman melon ini, sebab menghindari lembab yang berlebihan, karena matahari jam 1 siang itu sudah tidak lagi menyinari greenhouse ini. Jadi untuk menghindari kelembapan yang berlebih sehingga menimbulkan jamur yang
merugikan. Nah, untuk mengukur ppm saya tidak menggunakan TDS meter, tidak menggunakan alat. Saya hanya menggunakan konsentrasi AB mix per mili ya. 10 mili larutan A dan B dalam 1 liter itu mencapai ppm 1000 ppm. Jadi kalau misalnya ini butuhnya hanya 400, maka dari 400 itu saya bagi 2, kemudian saya bagi 100. Jadi ketemunya angka 2 mili per liter. Saya kalikan kebutuhan 1 greenhouse ini ada 3 liter. Jadi untuk larutan A ini butuh 6 mili, larutan B juga 6 mili untuk 3 liter air baku. Nah, itu perhitungan saya untuk mencapai ppm 400 ppm. Saya tidak menggunakan TDS meter. Kemudian untuk mengukur pH, saya mengukur juga tidak dengan alat pH meter, tetapi saya mengukur dengan kertas lakmus. Ya, intinya pengiritan lah ya. Jadi dari pengukuran kertas lakmus itu saya mendapatkan pH di sekitaran 6, pH 6. Jadi ada di rentang pH 5,5 sampai 6,5 yang dibutuhkan oleh tanaman melon ini. Kemudian di hari 0 tanam, saya mengocorkan asam amino ya. Asam amino itu 2 mili per liter ya. Saya memberikan hanya 50 mili kepada setiap tanaman agar mengurangi stres karena pindah tanam, mengurangi stres akar. Dan akar juga membutuhkan keasaman yang di angka 5, pH 5 ya. Jadi asam amino cukup membantu, saya pikir. Kemudian di hari tanam ketiga saya semprotkan juga asam amino yang sama dengan konsentrasi yang sama, tetapi tidak saya kocor, melainkan saya semprotkan kepada setiap tanaman. Hal ini bertujuan untuk memberikan cadangan kepada tanaman untuk mendapatkan asam amino, sebab cahaya matahari kurang, sehingga diharapkan tanaman masih dapat melakukan metabolisme menggunakan asam amino yang saya semprotkan. Dan 2 hari lagi mungkin saya akan menyemprotkan pestisida sebagai langkah pencegahan untuk mencegah serangan-serangan dari hama serangga. Di usia 3 SD ini sudah mulai muncul daun keempat ya, daun keempat. Kemudian juga ada tunas-tunas air yang sudah mulai kelihatan. Jadi nanti di ruas sebelum ke-8, 1 sampai 7, nanti saya akan musnahkan ruas itunya, tunas airnya. Nanti rencananya saya akan membuahkan di ruas ke-8, 9, 10, 11 atau 12. Jadi antara itu. Nanti saya akan membuahkan, saya akan mempolinasi di tiga bunga di ruas-ruas itu. Ya, seperti itu kira-kira yang sudah dapat saya update sampai dengan hari ini. Kelihatannya memang tumbuh dengan baik, hanya saja memang terlalu jangkung ya, terlalu tinggi batangnya, sehingga harus ditopang dengan penopang. Harapannya juga akan lebih tumbuh dengan baik lagi, mengingat cahaya mataharinya sangat kurang, dan akhir-akhir ini cuacanya juga sangat
tidak menentu ya, sering mendung, sering hujan lebat. Jadi ya semoga ini akan tetap berproses dengan baik. Panas di sini. Sehat Oke. seperti harapan dan mimpiku. Tumbuhlah kuat dan hebat, menjulang tinggi ke langit, berbuahlah besar dan manis, semanis mimpi dan harapan.